Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga di ajaran tahun baru ini, di ajaran semester 2 tahun 2020-2021, semoga selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, adalah kita terlebih dahulu membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri utami lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Oke, di sini kita akan masuk pelajaran ke-7 dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang bertema tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Hati tentram dengan berperilaku baik. Kalau yang sudah download bukunya ada di halaman 89. Ya, orang yang berperilaku baik hidupnya pasti akan tentram. Jadi kalau kita tidak ada masalah, ingin tidak punya masalah, jadi kita harus berperilaku baik kepada siapa saja, kepada kakak, kepada adik, kepada ayah, ibu, om, tante, nenek, kakek, kepada teman, kepada siapa saja. Kita harus berperilaku baik supaya kita dalam keadaan hidup yang tentram. Jadi berperilaku baik, kita akan selalu mempunyai banyak teman, banyak saudara, dan dicintai oleh orang lain. Tapi kalau sebaliknya, kita bikin masalah di kelas, kita bikin masalah di rumah, kita bikin masalah sama teman, kita bikin masalah, maka orang akan benci sama kita, dan tidak ada yang mau berteman dengan kita karena kita orangnya jahat. Jadi kita harus berperilaku baik dalam beramal, dalam melakukan perilaku baik. Niatkan karena Allah SWT, harus ikhlas karena Allah SWT, bukan karena manusia atau bukan karena siapa saja. Tapi harus diluruskan niat ketika melakukan perilaku baik karena ingin melakukan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Bapak kasih contoh, ketika menolong orang tua, membantu orang tua di rumah, menyapu kah, membersihkan halaman, jangan mengharapkan imbalan dari orang tua, minta uang jajan agar ditambah, jangan. Tapi lakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan bernilai pahala. Di sini kalau tentang berperilaku baik, di sini sedikit Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang mafhum artinya, telah ada suri tauladan yang baik bagimu yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mencontohi akhlak, maka kita harus contohi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam diri Rasulullah telah ada suri tauladan atau perilaku yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau pergi melaksanakan sholat, katakanlah sholat zuhur. Ketika itu Rasulullah di jalan berpas-pasan dengan kakek-kakek tua yang jalannya menggunakan tongkat. Maka Rasulullah SAW tidak melambung orang tua tersebut untuk pergi menuju ke masjid melaksanakan sholat dan menjadi imam, tapi Rasulullah SAW tetap berada di belakang kakek tua tersebut. Kakek tua melangkah satu kaki, maka Rasulullah melangkahkan satu kakinya. Kakek tersebut melangkah kaki selanjutnya, maka Rasulullah melangkahkan kaki selanjutnya. Rasulullah tidak melambung orang tua tersebut. Nah, itulah sedikit contoh akhlak Rasulullah SAW kepada orang tua. Dan bagaimana juga akhlak Rasulullah SAW kepada orang lain. Rasulullah mengajak tentang kebaikan kepada kaum yang berada di Mekah pada saat itu. Rasulullah mengajak, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan selamat, kata Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum penduduk kota Mekah? Maka mereka berkata, kau ini gila Rasul, kau ini gila Muhammad, kau ini penipu, kau ini pendusta. Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, tapi Rasulullah SAW tidak marah sedikit pun, tiada rasa marah, rasa benci. Rasulullah ketika habis mengajak, Rasulullah balik ke rumahnya,
Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, ampuni dosa-dosa kaum penduduk kota Mekah ini, sesungguhnya mereka belum mengetahui tentang kebenaran agamamu ini, ya Allah. Bukakanlah hati-hati mereka agar mau menerima hidayah darimu, ya Allah. Rasul doakan kebaikan untuk mereka. Rasul tidak mendoakan untuk dilaknat atau diapa, tidak, tapi Rasul mendoakan agar mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Dan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya Hasan dan Husain. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat subuh. Maka ketika itu Hasan dan Husain, ketika Rasulullah SAW sementara ruku, maka Hasan dan Husain itu bergantian bergelantungan di lehernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak marah, tidak memukul. Rasulullah biar dia punya rukunya lama sampai Hasan dan Husain bosan bermain dengan Rasulullah SAW ketika itu sedang sholat. Maka ketika itu setelah Hasan Husain turun dari bergantung di leher Rasulullah, iktidal, sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat, assalamualaikum, Rasulullah memanggil cucunya kembali dan memeluk mereka berdua. Wow, luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Kepada anak kecil pun Rasulullah tetap menyayangi anak kecil. Jadi itulah, kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW, maka sepatutnya seyogyanya kita mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Oke ya, di sini tadi sebagian kecil sudah menjelaskan contoh-contoh berlaku baik ya. Di antaranya lagi kalau mau beramal baik atau berperilaku baik itu banyak sekali ya. Contohnya yang lain adalah ketika kita melaksanakan sholat, itu termasuk perilaku baik, tapi lakukanlah melaksanakan sholat karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian di rumah, ketika kalian kerjakan dengan niat karena Allah SWT, maka akan bernilai pahala, dan itu pun merupakan perilaku baik. Ada contoh selanjutnya, apabila kita mempunyai makanan lebih atau rezeki yang berlebih, sebaiknya kita membagikan kepada orang yang tidak mampu, maka kita bagikan, kita berikan, maka itu termasuk perilaku yang baik juga, perilaku terpuji. Dan kalau kita melakukannya dengan keikhlasan, maka aku menilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak sedikit teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah 1, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Dan barang siapa yang bersedekah 10, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 100. Dan barang siapa yang bersedekah 100, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan menjadi 1000. Dan seterusnya. Tetapi di dalam sebuah hadis itu dan diradasi dengan niat keikhlasan. Karena dalam sebuah hadis yang mafhumnya Muaz telah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah SAW menjawab, lakukanlah amal kebaikan walaupun itu sedikit, tapi dilandasi dengan keikhlasan, sesungguhnya itu telah mencukupi. Nah, jadi kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun harus dilandasi dengan keikhlasan supaya mencukupi amal kebaikan kita dan mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita mempunyai hewan peliharaan di rumah, ayam, kucing, atau yang punya kolam ada ikan di dalam kolam atau di dalam akuarium, maka ketika kita kasih makan ikan tersebut dengan dilandasi keikhlasan, maka kita akan mendapatkan pahala. Ikan itu akan mendoakan, ya Allah, hamba-Mu ini telah memberikan aku makan, ampunilah dosa-dosanya dan terimalah segala amal kebaikannya. Ikan itu akan mendoakan, karena semua yang ada di alam ini yang Allah ciptakan semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Angin, pohon, tanah, batu, semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang nilai keikhlasan, apa ini maksudnya keikhlasan, sedikit Bapak jelaskan ya. Ikhlas adalah niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik.
niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Nah, jadi Allah tidak memandang kita mau sekaya apapun. Allah tidak pandang itu. Kita mau kaya mau miskin, Allah tidak pandang. Yang Allah pandang itu hati dan perbuatan kita. Kalau hati kita baik dan perbuatan kita baik, itu yang Allah nilai. Kalau kita memiliki harta yang banyak berlimpah, maka sepatutnya kita harus bersedekah, karena sesungguhnya di dalam rezeki yang Allah berikan itu kepada kita, sesungguhnya Allah telah mentitipkan rezeki itu. Di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain, jadi kita harus sedekahkan. Nah, makanya setiap di bulan Ramadan ada namanya zakat fitrah. Nah, itu untuk membersihkan, mensucikan harta yang selama 11 bulan yang kita makan dan kita gunakan. Itu maksud tujuan dari zakat fitrah. Jadi jangan sukan-sukan untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena itu adalah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi umat muslim. Ikhlas artinya adalah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak tekankan, ikhlas adalah mengerjakan amal kebaikan atau mengerjakan sesuatu dengan dilandasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Ikhlas. Jadi kalau kita melakukan kebaikan apa saja yang tadi Bapak sebutkan contoh-contohnya, jadi harus dilandasi dengan keikhlasan, karena itu salah satu standar untuk agar amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam mengerjakan agama. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini potongan ayat Al-Quran ya, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Oke. Di sini nanti Bapak share ya. Tugasnya nanti di halaman 93. Ada yang harus dikerjakan halaman 93. Dan Bapak teruskan lanjutkan ya materi selanjutnya. Tugasnya nanti itu halaman 93 dan halaman 94. Bapak lanjut ya, bagian B, memohon pertolongan. Allah SWT sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah SWT melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah SWT. Nah, jadi ketika kita menghadapi kesulitan atau menghadapi musibah, nah jadi kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada pohon-pohon, meminta kepada patung-patung, meminta kepada batu-batu, atau minta kepada hewan. Astagfirullahaladzim, itu namanya perbuatan syirik, tidak boleh. Itu namanya mendoakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan musyrik, tidak boleh. Nah, jadi ketika kita ada masalah, ada kesulitan, bencana, maka kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya bisa memberikan pertolongan, karena Allah Maha memberikan pertolongan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami meminta, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Nah, jadi di sini sedikit ya, Bapak kasih contoh. Ada kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam ini ketika Nabi Musa alaihi salam ditimpa suatu penyakit, katakanlah penyakit sakit perut. Maka ketika itu Nabi Musa alaihi salam dengan kemujizatannya yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hijab, tanpa adanya perantara, maka ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha memberikan kesehatan dan kesembuhan. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakitku ini. Maka Allah SWT berfirman, wahai Musa, wahai hambaku, wahai kekasihku, cungkellah daun yang ada di hadapanmu itu dengan tongkatmu, dan lalu rebuslah daun tersebut dan minumlah air tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka Nabi Musa mencungkel daun yang berada di depannya menggunakan tongkatnya, dan ketika itu merebusnya. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam meminum air tersebut, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala penyakit Nabi Musa pun sembuh. Dan beberapa tahun kemudian Nabi Musa diserang penyakit yang sama. Maka Nabi Musa teringat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, lalu aku minum air dari daun ini. Maka Nabi Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Maka Nabi Musa mencungkel daun tersebut menggunakan tongkatnya, dan ketika itu Nabi Musa merebusnya dan meminum air tersebut. Tapi penyakitnya bukan malah sembuh, malah semakin parah. Maka ketika itu Nabi Musa berdoa kepada, ya Allah, kenapa penyakit semakin tambah parah, bukannya sembuh? Aku telah melakukan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku lalu. Maka Allah SWT berfirman, wahai Musa, wahai kekasihku, engkau tidak memohon kepadaku agar aku memberikan kesembuhan pada dirimu, tapi engkau meyakini bahwa daun tersebut yang menyebabkan engkau sembuh, maka aku tidak memberikanmu kesembuhan karena engkau tidak meminta kepadaku. Nah, jadi ini salah satu cerita ketika kita ditimpa musibah penyakit apa saja, maka Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita untuk berkeluh kesah, tempat untuk kita Allah sangat membenci pada hambanya kalau ketika ditimpa musibah, ditimpa bencana, hambanya malah lari berpaling darinya, tidak memohon pertolongan kepadanya, malah minta pertolongan kepada orang-orang lain. Nah, jadi ketika kita ditimpa musibah, pertama kali yang kita lakukan adalah minta pertolongan kepada Allah SWT. Ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah berikanlah aku kesehatan. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu meminta kepadanya. Jadi itu ya untuk anak-anakku, peserta didikku yang Bapak cintai. Jadi ketika kalian punya masalah atau kesulitan dalam belajar, maka sholatlah, habis sholat lalu berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah aku untuk mengerjakan tugas ini, ya Allah berikan aku bisa mengerjakan tugas-tugas ini agar aku menjadi yang soleh, agar aku menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tugasnya untuk tugas selanjutnya nanti Bapak kirimkan ini di halaman 97 dengan di halaman 98. Nah, tugasnya nanti ada di halaman 97 dan 98. Ya, sekian sampai di sini dulu ya materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3. Semoga apa yang Bapak jelaskan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pak tutup dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.